Hey yo Salagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yup, jadi dalam video kita kali ini kita akan membahas Kagurabachi 2 chapter berturut-turut, yakni chapter 90 dan juga 91. Siapkan cemilan kalian dan mari kita langsung membahas chapter terbaru dengan beberapa analisis sedikit di akhir videonya nanti ya. Kagurabachi chapter 90 mendapatkan judul Kiri-chan. Nah, chapter ini dibuka dengan bayang-bayang dari perang. Kegelapan menyelimuti markas Hisaku ketika Yura berdiri tegak di hadapan para pengikutnya. Dengan suara tegas namun penuh tekanan, ia pun memberi perintah serangan mendadak yang ditujukan langsung kepada Shirakai Kiri dan juga sekutunya. Hisaku tak ingin ada celah, lawan mereka pun harus dilemahkan dari dalam. Di tempat lain, Hakuri yang meski terlihat cemas berusaha menenangkan situasi. Ia meyakini bahwa mereka masih memiliki kekuatan dan rekan yang bisa diandalkan. Namun, ia tahu lawan yang mereka hadapi bukanlah musuh biasa. Kiri yang berdiri tidak jauh dari Hakuri, menunjukkan aura yang berbeda. Matanya yang tajam, penuh tekad dan menyiratkan keberanian seorang pejuang yang tak sudi untuk mundur. Ia dengan tenang berkata bahwa pasukan mereka masih tangguh dan bahwa mundur bukanlah sebuah pilihan. Kemudian di hadapan Kiri berdiri seorang wanita misterius dari Hisaku, berwajah tenang namun dingin dengan sepasang pedang di tangannya. Kiri pun membuka percakapannya. "Berapa lama kau berada di bawah kendali Hisaku?" Wanita itu tanpa ragu menjawab bahwa ia bukanlah sekedar bawahan. Ia berdiri di pihak Hisaku bukan karena paksaan melainkan karena tujuannya sendiri, sebuah jawaban yang persuasif. Nah, sebelum percakapan berlanjut, suasana pun pecah oleh teriakan Hakuri. Di balik punggungnya muncul makhluk ganas yang bernama Mako, yang juga disebut sebagai Demon Bite. Kiri pun bergerak cepat. Dengan satu ayunan pedangnya, ia pun memotong Demon Bite ini hingga hancur. Aksi itu pun bukan hanya penyelamatan bagi Hakuri, melainkan juga bukti bahwa Kiri ini memiliki kekuatan untuk berdiri sebagai perisai di tengah adanya bahaya. Setelah insiden tersebut, Kiri pun menyiapkan senjata andalannya yakni Gosaki Odachi, pedang raksasa sepanjang hampir 2 meter. Pedang ini bukanlah senjata biasa, ukurannya yang besar menjadikan senjata ini sulit dikendalikan. Nah, kakeknya yakni Itsuo Shirakai pernah mengatakan bahwa pedang semacam itu tak cocok untuknya. Namun bagi Kiri, pedang tersebut adalah tantangan. Dengan menguasainya, ia ingin menunjukkan bahwa kelemahan yang dilekatkan padanya hanyalah ilusi. Yuji Uruha yang tengah bertarung di tempat lain melawan Yura, tiba-tiba saja tubuhnya merasa berat. Gerakannya melambat dan nafasnya pun sesak. Yura menatapnya dengan sinis dan menjelaskan bahwa ini adalah akibat dari memotong Mako. Demon Bite bukan sekedar makhluk biasa. Siapapun yang merusaknya akan terkena kutukan berupa pelemahan fisik dan juga mental. Efek itu pun ternyata juga menjalar pada Kiri. Tubuhnya terasa melemah, tenaganya pun terkuras. Ketika kelemahannya ini pun mulai muncul, para Demon Bite ini bergerak cepat, mengepung Hakuri dan juga Kiri dari segala arah. Kiri bahkan melancarkan serangan balasan ke arah perempuan Hisaku ini. Tebasan itu pun memaksa lawannya ini mundur. Namun setelah itu, Kiri mulai bimbang. Nafasnya terengah dan tubuhnya pun nyaris goyah. Nah, puncaknya ketika suasana tiba-tiba membeku, Hakuri merasakan hawa dingin di belakangnya. Dari kegelapan, sosok yang mereka waspadai pun muncul, yakni Hokuto. Nah, chapter ini pun ditutup dengan perkataan dari Hokuto. "Di mana Uruha?" Kita lanjut ke Kagurabachi chapter 91 yang berjudul Natsuki. Chapter ini dimulai dengan memperlihatkan sosok dari Hokuto, salah satu penyihir berbahaya dari Hisaku. Dia muncul di belakang Hakuri. Aura yang dia pancarkan begitu menekan, membuat udara di sekitarnya seolah mengeras. Dia berkata, "Di mana Uruha berada?" Kiri yang meskipun tubuhnya masih terasa berat akibat kutukan Demon Bite dari chapter sebelumnya tidak tinggal diam. Ia segera mengayunkan pedangnya ke arah Hokuto dan berusaha memutuskan jarak sebelum Hakuri ini menjadi korban. Tapi serangan itu ditangkis dengan mudah. Bila Kiri bahkan ditekan balik ke arah lehernya sendiri. Hokuto pun berkata, "Seranganmu terlalu ringan." Namun Kiri tersenyum dan menjawab dengan tenang bahwa itu hanyalah sebuah umpan. Tepat pada saat itu pun Hakuri melancarkan sihir isounya mencoba mengikat Hokuto dengan kekuatan spiritualnya. Namun sayangnya hasilnya mengejutkan. Hokuto ini menepis serangan itu seakan-akan tidak berarti. Ketegangan belum mereda, muncul lagi sosok yang begitu bersemangat dan penuh amarah yakni Natsuki Misaka. Ia langsung menatap Hokuto. Dia berkata, "Aku Natsuki Misaka, adik dari Ibuki Misaka, pemilik pedang Cloud Gogor yang pernah kalian bunuh 3 tahun yang lalu." Dengan cepat, ia pun mengajukan tawaran berbahaya kepada Hokuto. Jika ia menang, maka Hokuto harus memberitahu siapa yang membunuh Ibuki. Jika ia kalah, maka ia akan mengungkap lokasi dari Uruha.
Tanpa basa-basi, Natsuki ini langsung menyerang. Pedangnya meluncur dengan kecepatan tinggi. Hokuto pun tetap tenang. Natsuki mengejeknya, menyebut Hokuto hanya terlalu terobsesi pada nama besar di masa lalu. Pertarungan pun makin intens. Dalam satu gerakan cepat, Natsuki ini menghancurkan sebagian langit-langit. Natsuki pun mengaktifkan teknik sihir khasnya, yakni Lightning Minage. Cahaya listrik menyelimuti pedangnya, menghasilkan serangan yang tak hanya mengandalkan ketajaman tapi kecepatan kilat. Namun, Hokuto dengan dingin mengangkat pelindung bajunya. Listrik menyambar tetapi zirah itu menahan gelombang serangan dengan sangat kokoh. Di tengah pertarungan ini, pikiran Natsuki teralihkan pada ingatan masa lalunya. Ia teringat pada Uruha yang dulu sering memanggilnya tanpa embel-embel. Dalam hatinya, Natsuki ini sempat lega bahwa Uruha ini sudah mati. Namun, ia tak perlu berhadapan dengan luka lama yang menyerat batinnya. Namun, kenyataannya berbeda. Uruha sampai saat ini masih hidup. Kemudian setelah hal tersebut, muncullah dua sosok, yakni Yura dan juga Uruha. Natsuki pun kaget. Sosok yang selama ini ia yakini telah tiada berdiri di hadapannya sekarang. Uruha mengatakan kepada Natsuki, "Kita bisa menang kalau jika kita bergabung." Natsuki pun mempunyai perasaan yang campur aduk, merasa senang, namun justru diliputi rasa kesal, marah, dan juga bingung. Chapter pun berakhir dengan Natsuki yang berdiri di antara dendam pribadi dan kenyataan pahit bahwa Uruha ini masih hidup. Hokuto tetap menunggu jawaban, sementara Kiri dan juga Hakuri berada di ujung kekuatan mereka. Sekarang kita akan mencoba menganalisis chapter 91 yang terbaru ini dari Kagurabachi. Fakta bahwa serangan Iso dari Hakuri ini tak berdampak pada Hokuto adalah hal yang sangat mencurigakan. Ada dua kemungkinan di sini. Hokuto memiliki pelindung spiritual bawaan atau semacam jimat yang meniadakan efek Iso. Atau Hokuto mungkin memiliki hubungan langsung dengan Demon Bite atau makhluk sejenisnya. Ini pun membuka peluang bahwa Hokuto ini bukan sekedar manusia dengan zira, melainkan mungkin eksperimen hidup dari Hisaku, separuh manusia dan separuh makhluk aneh. Kemudian kita pun melihat dalam chapter ini Natsuki yang menggunakan teknik Lightning Minage, sebuah kekuatan berbasis petir. Hokuto pun menangkisnya dengan zirah baja, elemen yang sangat-sangat berlawanan. Nah, menariknya adalah Uruha yang diyakini telah mati ternyata hidup. Fakta ini pun menimbulkan beberapa kemungkinan teori. Uruha sengaja berpura-pura mati untuk mengelabui musuh dan memposisikan dirinya sebagai kartu tersembunyi di dalam konflik ini. Kemudian ada juga kemungkinan Uruha ini sempat direkrut oleh Hisaku, lalu berbalik arah. Nah, dengan fokus besar pada Natsuki pada chapter ini, ia tampaknya diposisikan sebagai salah satu pilar dalam pertempuran ini ke depannya. Bisa jadi Natsuki akan menggantikan peran dari Ibuki sebagai pewaris sah dari pedangkul Goger, atau setidaknya membuktikan dirinya sebagai penerus dari kekuatan Misaka. Nah, kemudian untuk kutukan Demon Bite ini sangat menarik, yang mempengaruhi Kiri dan juga Uruha bisa jadi memiliki dampak jangka panjang. Bagaimana jika kutukan ini bukan sekedar kelemahan, tapi mungkin mengikis energi jiwa penggunanya? Bila ini benar, maka setiap pertempuran melawan makhluk ini memperpendek umur mereka atau mengurangi kekuatan pedang spiritual mereka. Hal ini pun bisa menjadi ancaman bagi Kiri di masa depan karena ia sudah beberapa kali berhadapan langsung dengan Demon Bite. Yup, jadi sekian saja pembahasan teman-teman terkait dengan Kagurabachi 2 chapter, yakni chapter 90 dan chapter 91. Sampai bertemu lagi di chapter Kagurabachi berikutnya.